memperhatikan rindu. Maka Nabi Ibrahim ini yang dirasakan, rindu dengan mendengarkan bagaimana tangisan seorang anak, rindu dengan pelukan hangat seorang anak, rindu menggendong anak bayi. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar baik dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini adalah pagi hari raya Idul Adha ya teman-teman. Bunca sekeluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga pengorbanan kita diterima Allah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di hari yang suci ini mari kita berdoa agar Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita lagi jalan menuju masjid ya. Ini Cesya dan Nuna dan juga Briliannya udah jalan ke masjid. Buncas ikutin dari belakang sambil videoin. Dari rumah itu nggak jauh ya teman-teman masjidnya. Kita melewati satu buah rumah, satu sekolah, dan sampai deh kita di masjid. Nggak jauh ya teman-teman ya, jalan kaki aja kita udah sampai di masjid. Beginilah suasana di pagi hari di kampungnya Buncas teman-teman. Ini SD dulu tempat Buncas sekolah ya. Ini dingin loh teman-teman. Di kampung Buncas itu beberapa hari ini dinginnya luar biasa ya. Sampai-sampai kalau Buncas mandi itu, setelah mandi itu rasanya menggigil karena dingin. Nah, itu Nuna sama Cesya dan Brilan udah jalan duluan. Itu kakak tuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Sekarang kita punya segala-galanya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan sedikit dari nikmat yang Allah berikan, banyak antara kita. Dan ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, dakwahkan ayahmu. Sampaikan kebenaran kepada ayahmu, wahai Ibrahim. Dan ketika itulah ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim ketika seorang anak harus dibenturkan dengan ayah kandungnya. Tidak ada lagi ujian terberat di dalam hidup seorang anak ketika anak berdakwah, ketika anak mengajak kepada kebenaran, namun yang menjadi penghalang pertama adalah ayah kandung. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah menyampaikan kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayahku sayang, tinggalkan semua yang engkau kerjakan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya ketika engkau menyembah patung, menyembah berhala. Berhala itu tidak akan memberikan kemanfaatan, bahkan kemudaratan bagimu. Apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia mendakwahkan kepada ayahnya? Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, dia mengajak mereka untuk berpikir menggunakan akal mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Suatu ketika seluruh masyarakat yang ada ketika itu semuanya keluar dari daerah itu. Perhatikan
Maka Nabi Ibrahim ini yang dirasakan, rindu dengan mendengarkan bagaimana tangisan seorang anak, rindu dengan pelukan hangat seorang anak, rindu menggendong anak baik. Datang kerinduan di hati Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena sudah 86 tahun rumah tangga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun harapan untuk mendapatkan anak. Nabi Ibrahim coba melemparkan, bagaimana menurutmu wahai Ismail? Sudah 3 kali ayah mendatangi mimpi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Seorang ayah yang beriman, dia bawa anaknya untuk berdiskusi. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ketika Ibrahim beriman kepada Allah, dia mendapatkan Rabbi habli minas shalihin, anak yang soleh. Dan ketika itu Nabi Ismail anaknya mengatakan, Ya abati al-matumah, wahai ayahku sayang, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Ini seorang anak yang luar biasa. Dia mau merelakan dirinya kalau seandainya itu adalah Allah yang memerintahkan. Diuji cintanya Ibrahim, mampukah dia berbagi Ismail ini? Akhirnya apa? Dengan begitu berimannya mereka berdua, Ibrahim dengan berat hatinya, tapi ini adalah perintah Allah. Nabi Ismail yang dihadapkan dengan nyawanya, karena ini perintah Allah, mereka sama-sama menjadi orang-orang yang sabar dengan perintah Allah. Akhirnya mereka melakukan perintah Allah. Nabi Ibrahim mengikat tangannya, mengikat kakinya Nabi Ismail. Ketika itu sebelum disembelih, apa kata Ismail? Wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu. Tajamkanlah pisaumu wahai ayahku, supaya nanti ketika engkau menyembelihku, aku tidak begitu merasakan kesakitan. Maka ini pelajaran yang satu lagi kaum muslimin. Diharapkan kepada orang-orang yang akan mengadakan penyembelihan, pastikan pisau itu adalah pisau yang tajam. Jangan sampai binatang-binatang itu ketika disembelih dihadapkan. Minuman orang-orang neraka adalah minuman yang menjijikkan. Namun kami lihat orang yang suka mereka. Nah, ini kita udah selesai sholat Idul Adha ya teman-teman. Kita udah pulang dari masjid menuju rumah. Dan kita sempat foto-foto dulu karena ini momennya nggak tahu kapan bisa terulang lagi. Buncas nggak tahu juga kapan bisa lebaran di kampung lagi. Kita foto-foto bersama tante dan adiknya Bunces. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih selalu kepada teman-teman yang udah mensupport channel ini sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga segala urusan kita dilancarkan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.